Pengertian akidah. Pengertian akidah secara istilah berarti iman yang pasti teguh, tidak ada keraguan secuil pun bagi siapa saja yang meyakini. Kemudian, pengertian secara etimologis yaitu akidah berasal dari kata akada yahidu akidatan. Akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Kemudian bisa disimpulkan bahwa akidah merupakan ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Kedudukan akidah. Kedudukan akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang berbunyi, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Objek kajian ilmu akidah. Secara global, objek kajian ilmu akidah meliputi tauhid, iman, Islam, gaibiyat atau hal-hal gaib, kemudian kenabian, takdir, berita-berita tentang kejadian masa lalu atau yang akan datang, dasar-dasar hukum yang telah pasti, seluruh dasar-dasar agama atau keyakinan, termasuk pula bantahan terhadap semua aliran atau sekte yang menyempal lagi menyesatkan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai ruang lingkup akidah dalam kacamata Islam. Dalam lingkup ini, Hasan al-Banna yang merupakan pendiri dari Ikhwanul Muslimin, salah satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh pada abad ke-20, memberikan sistematika akidah Islamiyah menjadi 4 macam, yaitu ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan samiyat. Yang pertama yaitu ilahiyat atau ketuhanan, yaitu akidah yang memuat pembahasan yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, bagaimana wujudnya Allah, dan apa saja perbuatan-perbuatan Allah. Juga dipertalikan dengan itu semua yang wajib dipercayai oleh hamba terhadap Tuhannya. Yang kedua yaitu nubuat atau kenabian, yaitu akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, mengenai sifat-sifat mereka, kemaksumuman mereka, tugas mereka, kitab-kitab Allah, kitabullah seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan kebutuhan akan keputusan mereka. Yang ketiga yaitu ruhaniyat atau kerohanian, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, bukan materi atau metafisika seperti jin, malaikat, setan, iblis, dan ruh. Dan meyakini bahwa wujud mereka itu ada, serta meyakini pula bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu samiyat atau masalah-masalah yang hanya didengar dari syara', yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, bats atau kebangkitan dari kubur, mahsyar atau tempat berkumpul, hisab perhitungan, dan jaza pembalasan. Itu dia ruang lingkup akidah Islam atau sistematika dari akidah Islamiyah. Untuk slide selanjutnya, di samping sistematika akidah Islamiyah yang telah beliau sampaikan di atas, pembahasan atau ruang lingkup akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman, yaitu pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung pengertian, percaya, dan meyakini akan sifat-sifatnya yang sempurna dan terpuji. Dasar-dasar kepercayaan ini digariskannya melalui Rasulnya, baik langsung dengan wahyu atau dengan sabda Rasul. Iman kepada Allah adalah percaya bahwa Dia itu maujud atau ada, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang suci dan dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, Maha Benar, tempat bergantung para makhluk, tunggal atau tidak ada yang setara dengan Dia, pencipta segala makhluk, yang melakukan segala yang dikehendakinya dan mengerjakan dalam
kerajaannya apa yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti percaya bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat yang tidak pernah durhaka kepadanya dan senantiasa taat menjalankan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya. Diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk menaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada beberapa rasulnya untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya, guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sesuai dengan jumlah rasulnya, hanya di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara jelas semua nama kitab Allah dan jumlahnya yang diturunkan kepada rasul. Yang disebut namanya secara jelas dalam Al-Quran ada 4, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah telah memilih di antara manusia beberapa orang yang bertindak sebagai utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dan benar, serta membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa sesudah kehidupan ini berakhir masih ada kehidupan yang kekal, yaitu hari akhir atau di alam akhirat, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan manusia, kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan buruk, sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Secara etimologis, qada bentuk masdar dari qada yang berarti kehendak atau ketetapan hukum. Dalam hal ini, qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah terhadap sesuatu. Beriman kepada qada dan qadar artinya percaya bahwa segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan hukum ditetapkan pasti oleh Allah untuk segalanya yang ada, yang bersifat mengikat antara sebab dan akibat atas segala sesuatu yang terjadi. Next, untuk slide selanjutnya, yang akan kita bahas selanjutnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Apa sih aswaja itu? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang mutobar. Ada akidah fikih yang berdasarkan pada 8 muzahibul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. Yang ketiga yaitu akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan atau kesejahteraan seluruh rakyat. Yang keempat yaitu akidah tasawuf. Tasawuf atau torikot dan apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis ataupun sahabat Nabi yang dipandang benar. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sebagaimana penjelasan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai berikut. Yang pertama, keautentikan sumbernya berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama salaf serta penjelasan dari mereka. Yang kedua, berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Yang keempat, mata rantainya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kelima, jelas dan gamblang. Selanjutnya, bebas dari keracunan, kontradiksi, dan kesamaran. Yang selanjutnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan umat, utuh, kokoh, dan tetap langgeng sepanjang masa. Dan yang terakhir, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi siapa saja yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Al-Aqidah Al-Wasithiyah merupakan karya Syekh Al-Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Risalah ini menjelaskan prinsip-prinsip keimanan dan akidah yang menjadi pijakan generasi terbaik umat ini, sehingga dikatakan bahwa segala yang bertentangan dengan apa yang ditulis Ibnu Taimiyah berarti telah menyelisihi jalan yang lurus. Di masa sekarang, kaum muslimin perlu mempelajari rincian akidah dan prinsip iman yang tertuang dalam risalah ini. Berikut ini ada 4 alasan yang menjadi mendasari hal tersebut. Yang pertama, kandungan risalah ini berpijak pada Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf dalam lafaz dan maknanya. Yang kedua, kandungan risalah ini merupakan hasil dan buah penelitian Syekh Al-Islam terhadap akidah salaf terkait tauhid asma wa sifat dan prinsip keimanan yang mencakup keimanan pada hari akhir, takdir, sikap terhadap sahabat Nabi, dan pokok akidah dan keimanan lainnya. Ketiga, Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengerahkan jerih payah dalam mengompilasi tariqah, jalan beragama yang ditempuh oleh Al-Firqah An-Najiyah Al-Mansurah Ahli As-Sunnah wa Al-Jamaah dalam risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dengan sangat teliti. Keempat, meskipun risalah ini tipis, namun isinya mencakup sebagian besar permasalahan akidah dan pokok-pokok akidah yang dilengkapi dengan perilaku dan akhlak yang mesti dijalani oleh ahli as-sunnah wal al-jamaah. Alasan-alasan di atas cukup memotivasi kaum muslimin untuk mempelajari risalah ini agar tidak keluar dari jalan yang lurus, karena setiap orang yang mempelajari isi risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, maka dia telah menguasai pokok-pokok keimanan yang menjadi inti rukun iman. Para ulama sangat memperhatikan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Untuk itu, banyak para ulama yang menjelaskan syarah atau penjelasan rinci atas kitab tersebut. Di antaranya, yang pertama, At-Tanbihatul Latifah fima ihtawat alaihi wa al-wasiyatiyah minal mabahits al-munifah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Yang kedua, Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditolik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Ma'ni. Dan yang ketiga, Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Haraj. Kitab ini ditahqiq oleh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Selanjutnya ada tujuan akidah. Akidah memiliki beberapa tujuan seperti mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekalutan sebab kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Serta yang keempat, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Lalu beberapa dalil-dalil yang membahas mengenai akidah seperti penggalan Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal solih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Lalu Quran Surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu, dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi.
Lalu penggalan surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Pengertian tauhid. Secara etimologis, tauhid berasal dari kata masdar, yakni kata kerja lampau wahada yuwahidu wahdah, yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan. Dari segi bahasa, kata tauhid berasal dari kata at-tauhid yang berarti meyakini keesaan Tuhan atau menganggap Tuhan hanya ada satu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tauhid berarti mengakui akan keesaan Allah dan mengesahkan Allah. Kedudukan tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam agama. Berikut beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, tauhid merupakan dasar dibangunnya segala amalan yang ada di dalam Al-Quran. Kedua, tauhid merupakan perintah pertama kali yang ditemukan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tauhid menjadi syarat masuknya seseorang ke dalam surga dan terlindungi dari neraka Allah. Yang keempat, tauhid merupakan syarat diterimanya amal seseorang dan akan bernilai di hadapan Allah. Dan yang terakhir, tauhid merupakan poros dakwah para rasul dan para ulama dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Objek kajian ilmu tauhid. Objek yang akan digaji dalam ilmu tauhid berupa Allah dan segala sesuatu yang terkait dengannya, baik akan sifat, zat, maupun segala perbuatan mustahil dan wajib bagi Allah dan segala hal yang diciptakan oleh Allah. Seperti akan sifatnya, yakni sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil, dan beberapa sifat lainnya. Dan dari segi segala hal yang diciptakan oleh Allah, seperti alam semesta raya beserta isinya. Karakteristik tauhid adalah ciri khas, tanda khusus, atau sifat khusus dari teologi Islam sebagai ilmu, yang mana sifat itu tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lain. Nah, ada 5 karakteristik tauhid. Pertama, tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia, dan menerapkannya merupakan alasan mengapa manusia ada di muka bumi ini. 2. Tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul, sehingga dakwah setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berpusat dan berporos pada tauhid. 3. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali dibebankan pada hamba. Kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang masuk ke agama Islam adalah tauhid. Maka dari itu, tauhid adalah prioritas utama. 4. Tauhid merupakan sebab untuk memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. 5. Tauhid adalah keyakinan yang terbebas dari cacat dan kontradiksi. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi dari keimanan rububiyah. Kata uluhiyah diambil dari kata ilah yang artinya yang disembah dan yang ditaati. Relasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan 2 dasar, yaitu 1. Memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dan seluruh bentuk ibadah itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. 2. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang baik, yang juga sering disebut sebagai Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah ada 2 jenis, yaitu 1. Sifat subutiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang senantiasa ada pada zat Allah. Berikut terbagi menjadi 2. Pertama, sifat dzatiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah. Kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang dikerjakan oleh Allah jika berkehendak. Setelah sifat subutiyah, ada sifat salabiyah, yaitu sifat-sifat yang cacat dan kekurangan yang tiadakan dari zat Allah, oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga ada tauhid rububiyah, yang artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik, pencipta, pengatur, pemberi dan pemelihara semua yang ada di semesta. Tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan berikut ini. 1. Beriman kepada perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan dan memberi rezeki. 2. Beriman kepada takdir Allah. 3. Beriman kepada zat Allah. Lalu ada tujuan tauhid. Tujuan tauhid ialah 1. Membebaskan manusia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah atau syirik. 2. Mengarahkan hati
pikiran, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah atau tawakal. 3. Mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. 4. Mendapatkan ketenangan jiwa. 5. Membangun keimanan. Jadi, tujuan tauhid adalah memantapkan keyakinan atau kepercayaan agama bagi seseorang yang mempercayainya, mempertahankan kepercayaan tersebut dan berusaha menghilangkan berbagai keraguan yang masih melekat atau sengaja dilekatkan oleh lawan-lawan kepercayaan tersebut. Ada beberapa dalil tentang tauhid, diantaranya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 31, Quran Surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, dan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Perbedaan akidah dan tauhid. Akidah yaitu iman yang pasti juga teguh, bahkan tidak ada keraguan secuil pun bagi siapapun yang meyakininya. Maksudnya, jika kita Islam maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada meskipun kita tidak bisa melihat Allah, namun kekuasaannya benar-benar ada. Sedangkan tauhid merupakan pernyataan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau satu. Tauhid menyatakan keesaan Allah dalam berbagai macam hal. Maksudnya, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan sudah ada sebelum kita ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Semua itu tidak ada yang bisa menandinginya. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan dasar atau landasan, sedangkan tauhid merupakan wujud dari akidah, yakni dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.